Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Roswati mau mempresentasikan Sistem Matahari Bumi Chapter 8 Listen 1. Matahari terbit di dekat Hawaii. Matahari berada sekitar 150 juta kilometer atau 93 juta mil jauhnya dari bumi. Bagaimana para ilmuwan mengamati benda-benda yang sangat jauh? Apa alat yang mereka gunakan untuk mematuhi informasi dari luar angkasa? Apa itu astronom? Apakah Anda pernah melihat langit di malam yang cerah dan bertanya-tanya, apa yang ada di sana? Benda apa yang di luar angkasa? Astronom adalah studi tentang alam semesta. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada termasuk bumi. Contohnya itu seperti planet, bintang-bintang, dan semua ruang. Seseorang astronom adalah seorang ilmuwan yang mempelajari alam semesta dan mencoba untuk menjelaskan apa yang dia mengamati. Para astronom dapat menggunakan mata telanjang untuk mengamati posisi matahari dan bulan. Mereka juga dapat menemukan beberapa bintang dan planet dengan cara ini. Untuk melihat lebih jelas, lebih dekat objek di ruang angkasa, para astronom menggunakan teleskop. Gambar teleskop kita bisa lihat di samping ya, teman-teman. Teleskop adalah alat yang mengumpulkan cahaya dan memperbesar gambar untuk membuat benda-benda yang jauh tampak lebih dekat, lebih besar, dan lebih terang. Gambar yang lebih besar memungkinkan astronom untuk melihat planet dan bintang-bintang secara lebih rinci. Kita mungkin membayangkan teleskop yang menggunakan cahaya yang kelihatan untuk memperbesar gambar. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat Anda deteksi dengan mata telanjang. Ada dua jenis teleskop yang menggunakan cahaya tampak. Teleskop yang dibiasakan menggunakan lensa untuk mengambil cahaya dari objek yang jauh dan memperbesar gambarnya. Dalam teleskop refracting, cahaya tampak dibelokkan dan difokuskan oleh lensa objektif. Gambar itu kemudian diperbesar oleh lensa mata. Dan teleskop pemantul, cahaya tampak memantulkan serangkai dua atau lebih cermin yang memperkuat gambar sebelum ia sampai ke lensa di pitch. Cahaya adalah frekuensi cahaya dalam spektrum elektromagnetik yang tidak bisa dilihat orang. Teleskop khusus dapat mendeteksi gelombang seperti gelombang radio, radar, gelombang inframer, sinar ultraviolet, atau sinar X. Teleskop ini dapat mengumpulkan informasi yang tidak dapat diamati menggunakan cahaya tampak. Misalnya teleskop inframer dapat mengumpulkan data tentang panas yang diproduksi oleh sebuah planet atau bintang. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa bumi berputar? Pergerakan bumi mirip dengan pergerakan dari atas yang berputar. Bumi berputar pada garis imager yang disebut poros, yang mengalir dari kutub utara ke kutub selatan melalui pusat bumi. Satu putaran penuh pada sumbu adalah rotasi Cylindrical. Bumi membuat satu rotasi setiap 24 jam. Selama setiap putaran, semua lokasi di bumi menerima sejumlah sinar matahari dan sejumlah kegelapan tergantung waktu tahun. Orang mengira bahwa matahari mengelilingi bumi setiap hari, namun matahari hanya tampak bergerak karena kita sedang melihat matahari dari bumi yang berputar. Matahari tampak terbit di timur dan bergerak ke barat, mencapai titik tertinggi di tengah hari. Ini adalah jalur jelas matahari hasil rotasi bumi. Anda dapat mengikuti jalan ini dengan mengamati perubahan banyak objek pada waktu yang berbeda. Satu bukti untuk rotasi bumi berasal dari pendahulu sederhana yang berbayung ke sana kemari di tahun 1850-an. Ilmuwan Prancis James Fault menggantung bola yang berat dengan kawat yang panjang dan menaruh pasir di lantai dalam 2,5 lingkaran. Zona waktu standar. Ketika matahari di yang tertinggi di atas kota Anda, itu tengah hari, namun itu bukan tengah hari di tempat lain manapun dunia pada saat yang sama. Bumi berrotasi ke arah cas dengan kecepatan sekitar 360 derajat setiap 24 jam atau 15 derajat per jam. Karena alasan ini, kita memisahkan bumi menjadi 24 zona yang dikenal sebagai zona waktu standar. Zona waktu standar adalah sabuk vertikal, lebarnya 15 derajat
di garis bujur, di mana semua lokasi memiliki waktu yang sama. Apa yang membuat tahun? Selama tahun, musim berubah dalam siklus. Anda mungkin melihat hal ini sebagai suhu rata-rata naik dan turun, sebagai tumbuhan yang berbunga, atau sebagai hewan bermigrasi. Apa yang menyebabkan perubahan musim? Ini bukan jarak antara matahari dan bumi. Sebenarnya, bumi paling dekat dengan matahari pada bulan Januari, yang berlangsung selama musim dingin di belahan bumi utara. Apa yang menyebabkan musim? Musim-musim ini disebabkan oleh kemiringan poros rotasi bumi. Poros bumi miring pada sudut 23,5 derajat dan selalu menuju ke arah yang sama dalam ruangan. Ujung utara poros bumi kebetulan menuju ke Polaris. Perubahan di sinar matahari. Kita telah belajar bahwa sudut serangan sinar matahari ke bumi menyebabkan musim-musim. Sudut terbesar di musim panas dan setidaknya di musim dingin. Ini berarti bahwa matahari lebih tinggi di langit pada siang hari di musim panas daripada di siang hari di musim dingin. Bagaimana kita bisa menjelajahi ruang angkasa? Astromover membatasi kemampuan kita untuk melihat benda-benda angkasa dari bumi. Untuk membantu mengatasi masalah ini, para ilmuwan mengirim teleskop antariksa ke orbit yang jauh di atas bumi. Mereka juga meluncurkan satelit buatan untuk mempelajari planet bumi. Satelit buatan dapat mengirimkan data kembali ke bumi dengan kecepatan dan akurasi. Jadi, kesimpulannya adalah para astronom menggunakan banyak alat untuk mempelajari alam semesta. Rotasi bumi dan revolusi adalah gerakan yang memberikan bumi hari dan musim. Para ilmuwan menggunakan satelit buatan, probe ruang, dan perangkat lainnya untuk menjelajahi ruang angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi beserta pengaruhnya. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau yang lebih kita ketahui dengan 24 jam dari arah barat ke timur, yang mengakibatkan matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di sebelah barat. Adapun akibat dari terjadinya rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Terjadinya siang dan malam ini karena ketika bumi berputar, ada sebagian belahan bumi yang terkena oleh cahaya matahari dan ada yang tidak. Jadi, rotasi bumi juga mengakibatkan perubahan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan lebih melihat matahari terlebih dahulu. Sebagai contoh, di Indonesia yang memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Di daerah timur Indonesia akan lebih cepat terbit matahari, di mana daerah timur Indonesia lebih cepat 1 jam dibanding daerah tengah Indonesia dan lebih cepat 2 jam dari bagian barat Indonesia. Namun, bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal, sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi, bukan matahari. Fenomena inilah yang disebut sebagai gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi yang terakhir adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Ternyata, percepatan gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah khatulistiwa, karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Revolusi bumi. Pergerakan bumi mengelilingi matahari yang berlangsung selama 365/1/4 hari dalam waktu 1 tahun. Revolusi bumi terjadi akibat tarik-menarik antar gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang yang dibentuk dari bumi tersebut ketika berevolusi disebut dengan bidang ekliptika.
Dampak yang disebabkan oleh terjadinya revolusi bumi adalah pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan pergantian siang dan malam. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau, musim hujan, sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Gerak semu tahunan matahari, yaitu di mana matahari terlihat bergeser sedikit demi sedikit dan tidak selalu terbit di tempat sama. Yang terakhir adalah perbedaan pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Contohnya, di kutub utara yang siangnya mengalami 24 jam, sedangkan di kutub selatan adalah sebaliknya, yaitu mengalami malam selama 24 jam. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.